Assalamualaikum Ananda semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang bacaan tajwid dalam surah At-Tin. Sebelum dimulai, kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Tajwid yang pertama yaitu ada qalqalah. Qalqalah dibaca ketika ada huruf qalqalah yang berharokat sukun atau disukunkan, maka cara membacanya harus dipantulkan. Huruf-hurufnya ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu ada qalqalah sugro atau kecil dan qalqalah kubro atau besar. Qalqalah sugro adalah setiap huruf qalqalah yang berharokat sukun di tengah kalimat. Dan cara membaca pantulannya kecil atau tipis. Sedangkan qalqalah kubro yaitu setiap huruf qalqalah yang diwaqafkan atau dimatikan di akhir kalimat. Cara membacanya, pantulannya itu harus besar atau tebal. Perhatikan surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqanal. Kata qad dan khalaq itu merupakan contoh qalqalah sugro. Huruf dal dan qaf berharokat sukun, maka dibacanya memantul, kecil atau tipis. Contoh lain di ayat 5. Tsumma rodadnahu. Kata rodad, huruf dalnya berharokat sukun dan berada di tengah-tengah kalimat atau kata. Maka cara membacanya itu harus dipantulkan kecil atau tipis. Yang kedua, mad tobi'i. Mad tobi'i artinya mad asli, yaitu cara membacanya dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Mad tobi'i terbagi menjadi 3, yaitu fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya mati, dan domah bertemu waw mati. Ada pula tanda baca fathah berdiri, kasroh berdiri, dan domah terbalik. Itu pun sama, harus dibaca panjang 2 harokat. Contohnya ada di ayat keempat. Laqad khalaqanal insana. Kata sa itu termasuk mad tobi'i. Fathah menghadapi alif. Dibaca panjang 2 harokat. Contoh lain di ayat 5. Illallazina amanu wa amilus sholihati. Kata so dan ha dipanjangkan 2 harokat. Lalu contoh kasroh menghadapi ya mati. Di ayat pertama, wattini. Kata ti dipanjangkan 2 harokat. Ayat 2, waturisinin. Kata si itu termasuk mad tobi'i juga karena ada kasroh bertemu ya mati. Dan contoh domah menghadapi waw mati di ayat ke-6. Illallazina amanu. Kata nu dipanjangkan 2 harokat. Yang ketiga, ikhfa. Ikhfa dibaca samar. Ikhfa terjadi yaitu apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Cara membacanya, bunyi n berubah menjadi eng. Huruf-hurufnya ada 15, yaitu tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, po, zo, fa, qaf, dan kaf. Salah satu contohnya di ayat 4. Laqad khalaqanal insana. Nun sukun bertemu sa, maka dibacanya harus samar, bunyi n berubah menjadi eng. Sebagai informasi,
Sebutan ikhfa dan ikhfa hakiki itu sama saja. Kalian mau memakai kata ikhfa saja boleh, atau ikhfa hakiki juga boleh. Keempat, izhar. Izhar artinya jelas atau dibaca jelas, yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Cara membacanya, bunyi N tetaplah N. Hurufnya ada 6, yaitu alif, ha, ain, ha, kho, dan ghain. Atau biasa disingkat aha, aha, khogo. Contohnya ada di ayat 6. Falahum ajrun ghairu. Huruf ro berharokat tanwin domah menghadapi huruf go. Maka harus dibaca jelas. Seperti ikhfa tadi, penyebutan mau itu izhar ataupun izhar halqi itu sama saja. Yang kelima, izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi apabila mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Cara membacanya haruslah jelas. Contohnya di ayat 6, falahum ajrun. Mim mati bertemu alif, maka harus dibaca jelas. Contoh lain di kata mamnun. Mim mati bertemu dengan nun, maka harus dibaca jelas juga. Nah, itulah hukum bacaan tajwid di surah At-Tin. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekkan bacaannya dengan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.